definisi manajemen teknik dan poin-poin penting terkait peran manajemen teknik dalam bidang industri dan teknologi. 1.1 Definisikan apa itu manajemen teknik. Jelaskan dalam satu paragraf. Manajemen teknik adalah bidang keilmuan multidisipliner yang memadukan prinsip-prinsip rekayasa dengan ilmu manajemen untuk mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan aktivitas teknis serta operasional dalam suatu organisasi atau proyek teknologi. Disiplin ini berfokus pada optimalisasi sumber daya baik manusia, material, finansial, maupun informasi melalui pendekatan analitis dan pengambilan keputusan berbasis data. Dalam konteks industrial dan inovasi teknologi, manajemen teknik menuntut kemampuan untuk menerjemahkan kompleksitas teknis menjadi strategis bisnis yang berkelanjutan, memastikan bahwa setiap solusi rekayasa tidak hanya feasible secara teknis tetapi juga memberikan nilai ekonomi, efisiensi operasional, mitigasi risiko, dan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Dengan demikian, manajemen teknik berperan sebagai penghubung kritis antara domain teknik dan manajemen strategis dalam menghadapi dinamika industri modern. Total anggaran investasi sekitar 150 US dollar, 150 juta US dollar dan target tanggal operasional komersial itu selesai kapan. Nah, kemudian ada juga perencanaan pada teknis proyek, yang mana dia akan menganalisis potensi angin with resource assessment, yaitu seperti pengukuran kecepatan, turbulensi, arah angin, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian ada juga studi kelayakan, yaitu pemilihan ketinggian menara, model turbin, dan lokasi optimal untuk mengurangi wake effect. Ada juga sistem interkoneksi, yaitu di mana desain gardu induk, substation, dan transmisi 70 kV ke jaringan PLN. Kemudian di sini ada perencanaan manajerial dan SDM, yaitu yang pertama seperti penjadwalan proyek, yaitu pembuatan Gantt chart untuk survei, konstruksi, instalasi, hingga commissioning. Kemudian ada perorganisasian tim, yaitu seperti menyusun tim yang terdiri dari engineering, perencanaan, engineering sipil, elektro, tim HSR, logistik, dan masih banyak lagi. Kemudian ada juga penetapan kompetensi, seperti menetapkan kebutuhan spesialis turbin, SCADA, lalu ada grid integration engineering, dan masih banyak lagi. Nah, ada juga perencanaan SDM teknik. Di sini seperti resiko teknis, yaitu perencanaan solusi untuk cuaca yang ekstrim, kesulitan pengangkutan turbin ke Bukit Sidrap, dan masih banyak lagi juga. Nah, untuk contoh dari planning resiko non-teknik sendiri seperti pengurusan isi lahan, lalu ada aspek sosial masyarakat lokal dan supply logistik. Ada juga perencanaan K3L atau dalam HSE, yaitu seperti mitigasi bahaya pekerjaan ketinggian seperti tower kurang lebih 80 meter, prosedur lifting komponen, dan rencana darurat atau evakuasi di area proyek terkecil. Kemudian yang kedua ada organisasi, yaitu mengatur struktur organisasi, peran, alur komunikasi, koordinasi antar tim teknik, manajemen, vendor, dan kontraktor. Nah, di sini pada organisasi ini terdapat pembagian seperti struktur organisasi proyek, yaitu struktur dibuat untuk menjamin integrasi antar tim teknik dan manajemen. Kemudian ada contoh struktur meliputi seperti project direction, lalu engineering manager, lalu konstruksi manager, dan masih banyak lagi. Kemudian ada juga organizing pada pengelolaan vendor dan kontraktor seperti mengelola hubungan dengan prosedur turbin atau OEM seperti Vestas, lalu mengkoordinasi kontraktor EPC lokal untuk fondasi dan jaringan listrik, lalu menetapkan prosedur komunikasi dan pelaporan teknis harian agar tim lapangan berkoordinasi secara efisien. Kemudian organizing juga membagi wewenang dan tanggung jawab, seperti civil engineering dia akan bertanggung jawab atas fondasi dari turbin dan jalan akses, terus mechanical engineering dia bertanggung jawab pada pemasangan blade, kemudian electrical engineering bertanggung jawab atas instalasi kabel, SCADA, substation. Ada juga grid engineering bertanggung jawab pada sinkronasi dengan sistem PLN dan HSE memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan seperti ISO 45001. Kemudian di sini ada juga manajemen teknik yang mengatur pada actuating, di mana actuating adalah memimpin tim teknis dan menggerakkan sumber daya agar rencana dapat dijalankan secara efektif. Yang pertama, itu pelaksanaan kegiatan teknisi atau eksekusi kontraktor, seperti pembangunan jalan akses dan transpet, lalu pengecoran fondasi turbin dengan spesifikasi yang sangat ketat, yaitu sekitar diameter 20 meter, kemudian transportasi komponen turbin yang sangat besar dari pelabuhan ke lokasi lereng bukit, termasuk tiang, nekela, dan bilah turbin sepanjang 56 meter. Kemudian di sini ada problem solving teknis, seperti mengatasi masalah apabila ada cuaca buruk yang menghentikan pengangkatan blade atau jalan akses yang rusak menghambat logistik. Ada juga actuating dalam kepemimpinan dan komunikasi teknis, seperti project manager teknik melakukan koordinasi harian atau daily toolbox meeting untuk memastikan pekerja memahami resiko pekerjaan, lalu menggunakan keterampilan komunikasi yang solid untuk memimpin teknisi lokal dan asing. Gunakan proyek sesuai spesifikasi teknis, jadwal biaya, dan standar keselamatan. Tapi ini adalah inti dari siklus the mean, check, and art. Nah, kemudian di sini controlling itu seperti kendalian teknis atau quality control
kontrol, seperti inspeksi mutu, melakukan uji kekuatan, dan comprehensive stretch test pada material fondasi. Kemudian menguji kelistrikan, seperti melakukan isolasi resistance test dan continue test. Nah, kemudian yang ketiga ada verifikasi, seperti memastikan alignment tower, Nicholas rotor diverifikasi oleh OEM menggunakan instrumen presisi. Kemudian ada SCADA testing, seperti mengalirkan turbin dan memonitoring kecepatan angin serta power output. Ada juga tindakan perbaikan seperti yaitu jika ditemukan adapun tindakan perbaikan atau H, jika ditemukan ketidaksesuaian, seperti torque baut bila turbin tidak memenuhi spesifikasi, manajemen teknik harus segera mengambil tindakan dan memastikan atau memperbaikan proses. Nah, kemudian di sini ada pengendalian risiko seperti memperbarui risk register dan mitigasi. Contohnya seperti standby period untuk risiko angin terlalu kencang saat erection atau pendekatan dengan masyarakat desa untuk risiko sosial. Kemudian ada controlling pengawasan jadwal dan biaya seperti monitoring progres mingguan menggunakan baseline schedule, memberikan early warning jika terjadi keterlambatan, melakukan value engineering jika terjadi cost forward, kemudian menggunakan earth value management untuk melacak program fisik dan biaya secara bersama. Kemudian ada pengendalian kinerja operasional atau pasca COD, yaitu memastikan uji coba dan commissioning selesai sesuai desain dan siap untuk COD. Kemudian monitoring output daya real time melalui SCADA. Dapat melakukan maintenance rutin seperti prediktif dan preventif, lalu evaluasi performance ratio atau PR turbin setiap bulan dan analisis downtime atau root cause failure-nya. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk ujian TS untuk nomor 3 yang dimana untuk soalnya itu merupakan jelaskan apa itu actuating dalam satu paragraf. Nah, actuating ini itu merupakan suatu pengarahan yang dimana ini merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, yang dimana ini dilakukan melalui pengarahan keseluruhan bagian dalam perusahaan agar mau bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien, yang dimana dengan berpedoman pada perencanaan dan pengorganisasian. Nah, pengarahan ini tuh dilakukan dengan memberikan berbagai arahan kepada karyawan agar melaksanakan tugasnya itu sesuai dengan tanggung jawabnya, sebagai upaya dalam menjadikan perencanaan menjadi kenyataan. Nah, output dari suatu perusahaan itu akan menjadi nyata adanya, yang dimana jika itu dilakukan implementasi rencana dan pengorganisasian lewat pengarahan, penggerakan atau usaha untuk actionnya. Nah, pengarahan sendiri itu dia dapat dilakukan secara persuasif maupun instruktif, yang dimana keduanya itu dapat berjalan dengan efektif apabila dilakukan dengan baik dan benar oleh karyawan yang diberikan instruksi untuk melakukan tugas tersebut. Selanjutnya yang keempat adalah implementasi kasus actuating pada gardu induk 150 kV di PLN, unit induk transmisi Jawa bagian Barat, PLN unit JBB, terkait kebijakan zero downtime. Lalu dijabarkan program-program penerapan actuating agar kebijakan zero downtime pada PLN UIT JBB dapat tercapai. Penerapan actuating dilakukan melalui langkah-langkah terencana dan disiplin. Kegiatan diawali dengan briefing teknis dan K3 untuk pembagian tugas dan prosedur keselamatan. Tim PDKB kemudian melaksanakan live maintenance seperti pemeriksaan tekanan gas SF6, pengukuran suhu, dan sambungan dengan thermal imaging. Dan pembersihan isolator menggunakan dry air cleaner berisolasi tinggi. Semua pekerjaan dilakukan menggunakan alat isolasi menjaga jarak aman dan diawasi 2 lapis oleh petugas keselamatan. Data hasil pemeriksaan dikirim secara real time ke sistem maintenance management, sehingga dapat dipantau langsung oleh manajer pemeliharaan. Setiap tindakan switching dikoordinasikan dengan load dispenser untuk menjaga kestabilan sistem. Jika ditemukan anomali seperti tekanan gas menurun atau partial discharge tinggi, tindakan korektif segera dilakukan tanpa menunggu jadwal padam berikutnya. Ini adalah sumber terkait jawaban saya. Setelah seluruh kegiatan actuating selesai, PLN UIT JBB melakukan tahap penyelesaian dan evaluasi menyeluruh. Semua parameter hasil pekerjaan seperti tekanan gas SF6, suhu konduktor, dan partial discharge diperiksa kembali untuk memastikan kondisi peralatan normal. Tim PDKB bersama pengawas K3 dan dispatcher melakukan verifikasi lapangan sebelum sistem kembali beroperasi penuh. Hasil kegiatan disusun dalam laporan evaluasi yang mencakup data pengukuran rekomendasi serta dokumentasi foto. Data tersebut dimasukkan ke dalam condition monitoring system sebagai dasar prioritas pemeliharaan berikutnya. Hasil evaluasi menunjukkan penurunan frekuensi padam SAIDI hingga lebih dari 20% dan durasi padam SAIDI sekitar 15%. Selain meningkatkan keadaan jaringan dan efisiensi operasional, program ini juga meningkatkan kompetensi teknis PDKP serta memperkuat budaya kerja aman di lingkungan PLN UIT JBB.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duta Satria Maulana dengan NIM 2023-11010. Di sini saya akan menjawab soal UTS nomor 5, yakni buatkan matriks gap antara sebelum dan sesudah penerapan actuating pada program Zero Downtime di PLN UIT JBB. Untuk yang pertama, aspek dan indikatornya monitoring dan deteksi. Sebelum penerapan, monitoringnya terbatas, interval sampling besar dan banyak. Sesudah penerapan actuating, monitoring real time, sensor tambahan, dan historisasi data. Untuk gap atau masalah utamanya yakni kesulitan deteksi dini. Tindakan untuk menutup gap yakni pasang sensor kritis dan integrasi SCADA secara real time. Yang kedua, respon terhadap gangguan. Sebelum dilakukan penerapan, intervensinya manual, yakni menimbulkan waktu respons yang lama. Lalu, sesudah penerapan actuating, yakni terdapat auto actuation dan auto transfer beban yang menghasilkan respon yang cepat. Gap atau masalah utamanya ini waktu respon manusia versus yang otomatis. Tindakan untuk menutup gap yakni implementasi RTU atau PLC dengan aturan auto actuate. Kemudian yang ketiga yakni ketersediaan peralatan aktuator. Sebelum dilakukan penerapan actuating yakni banyak switch atau isolator masih manual atau semi manual. Lalu setelah penerapan actuating yakni motorized atau diskonektor, remote dan relay yang bisa diatur secara otomatis. Lalu gap atau masalah utamanya ketergantungan pada operasi manual. Tindakan untuk menutup gap yakni upgrade aktuator dan proteksi remote. Kemudian yang kelima, proteksi dan koordinasi relay. Sebelum melakukan penerapan actuating yakni setting proteksinya statis dan trips ring tidak selektif. Setelah dilakukan penerapan actuating, proteksi adaptif dengan koordinasi dan setting dinamis. Gap atau masalah utama, trip tak selektif dan kehilangan beban. Tindakan yang dilakukan yakni upgrade relay dan tetapkan proteksi adaptif. Kemudian redundansi sistem kontrol. Sebelum melakukan penerapan actuating, komunikasi tunggal single point of failure. Sesudah penerapan actuating yakni jalur komunikasi dan kontrol redundant. Gap atau masalah utamanya yakni resiko single point failure. Tindakan untuk menutup gap yakni bangun komunikasi ganda dan PLC atau RTU redundant. Yang ketujuh, pemeliharaan. Sebelum dilakukan penerapan, pemeliharaan bersifat time based. Sudah dilakukan penerapan actuating, pemeliharaan prediktif berbasis kondisi sensor. Gap atau masalah utama yakni efisiensi pemeliharaan rendah. Tindakannya yang dapat dilakukan yakni terapkan CMMS dan analitik prediktif. Kemudian yang ke-8, logging dan forensik insiden. Sebelum penerapan actuating, pencatatannya terbatas dan sulit dianalisis. Sesudah penerapan actuating, logging lengkap untuk tiap actuating action. Gap atau masalah utama yakni sulit perbaikan yang berulang. Tindakan untuk menutup gap yakni implementasikan audit log terintegrasi. Kesembilan, pelatihan dan SOP. Sebelumnya SOP kurang untuk tindakan otomatis. Sesudahnya SOP jelas, training simulasi dan override manual. Risiko atau masalah gap utama yakni risiko human error saat auto actuate. Tindakan untuk menutup gap yakni program pelatihan dan drill secara berkala. Yang ke-10, kualitas layanan downtime. Sebelumnya downtime